Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama amanat dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Kaumas. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Kiai Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus, wabil khusus Kiai Haji Hasbillah Agami yang tadi sudah menyampaikan sambutan sekaligus pesan-pesan kepada kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, dan para tokoh masyarakat, wabil khusus pada Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali yang hadir secara virtual bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Al-Badar Pondok Pesantren Cipulus, sekaligus penulis buku biografi Abah Cipulus, sekaligus Ketua STI Al-Badar, Ponpes Al-Hikamus Salafiyah, sahabat saya, sahabat Kiai Haji Hadi Musa Said, SIPMSI, sambutannya yang luar biasa tadi. Saya mengikuti dua sambutan sekaligus tadi, sambutan bedah buku dan sambutan launching, luar biasa. Dan saya hormati para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta tamu undangan dan hadirin sekalian ya berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa menghadiri haul dan bedah buku Abah Cipulus, Kiai Haji Adang Badruddin, serta sekaligus grand launching STI Al-Badar Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Semua mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang beriman yang menjadi pengikut beliau. Hadirin sekalian yang saya hormati, kebahagiaan tersendiri buat saya bisa ikut berpartisipasi dalam acara Haul Al-Mahfurlah Abah Cipulus Kiai Haji Adang Badruddin ini, sekaligus bedah buku biografi beliau dan grand launching STI Al-Badar. Ini momentum penting bagi kita untuk bisa belajar dari seorang tokoh ulama yang sangat disegani, bukan hanya di Jawa Barat saya kira, tapi juga di lingkup nasional. Sejujurnya saya belum atau tidak mengenal dekat beliau. Saya hanya berapa kali ketemu dengan Abah Cipulus. Di saat-saat terakhir saya juga sempat bertemu karena diantarkan oleh sahabat saya, Kiai Haji Hadi Musa Said, untuk bisa sowan. Dari beliau, dari pembicaraan yang saya kira cukup panjang pada waktu itu, saya bisa menyimpulkan bahwa memang Kiai Adang Badruddin itu ya seperti yang tadi didefinisikan atau diceritakan oleh sahabat Hadi Musa Said, dan apa yang bisa kita baca dalam buku yang hari ini kita bedah menjadi sumber inspirasi sekaligus sumber ilmu bagi kita semua. Kiai Haji Adang Badruddin bagi saya yang merupakan sosok yang sangat menginspirasi di banyak hal. Setidaknya saya bisa lihat dari menantu beliau ini tadi, sahabat saya Hadi Musa Said itu. Bagaimana Hadi Musa Said ini, Kiai Hadi Musa Said ini diberikan kesempatan yang sangat luas untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam ikut mengembangkan pondok pesantren. Dan beliau ini saya kira paham betul bagaimana cara memperlakukan orang, memposisikan orang, dan saya kira ini hal yang jarang bisa kita temui di banyak tokoh yang lain itu ya. Saya juga mencatat di antara keteladanan beliau gitu dalam menginspirasi kita itu ya tentu terkait dengan ketekunan dalam menuntut ilmu. Kita semua tahu bahwa Al-Mahfurlah Abah Cipulus ini pribadi yang sangat rajin dalam menuntut ilmu,
sejak belia hingga akhir hayatnya. Ini ditulis dengan rapi dan runut dalam buku yang diinisiasi oleh Kiai Hadi Musa Said ini. Di masa kecil hingga remaja di tengah segala keterbatasan ekonomi keluarga, tadi juga sudah disertakan di sambutan Kiai Hadi Musa Said, beliau tidak malu untuk belajar sambil berdagang gitu. Bahkan sampai dewasa beliau juga tidak sungkan untuk bertanya dan ngaji kitab Ihya, Fathul Wahab, Tafsir Jalalain kepada Mama Ajengan Izzuddin bersama santri-santri yang lebih junior di Pondok Pesantren Al-Hikam Salafiyah. Meskipun beliau ini sudah menjadi kiai gitu ya, dengan jam terbang yang tinggi. Nah, Kiai Hadi Musa Said saya kira harus belajar dari ini, meskipun sudah kiai sekarang juga jangan putus dalam belajar itu. Jadi apa yang dicontohkan oleh Cipulus ini harus juga menjadi contoh kita semua, terutama kepada sahabat saya ini, Kiai Hadi Musa Said. Kita juga bisa belajar dari beliau tentang bagaimana cara mencintai Islam, cara mencintai ilmu dan ulama, bagaimana mencintai Indonesia. Kita bisa belajar banyak hal dari beliau. Kecintaannya kepada ulama, khususnya kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahkan dituangkan dalam beberapa lantunan syair, tadi dibacakan di awal, dalam kitab siiran gitu ya. Bersama tadi Qori tadi saya kira membacakan ini juga yang syarat dengan nilai-nilai yang religius. Beliau memiliki 5 karya siiran, salah satunya yang populer di masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Barat hingga saat ini adalah Pupujian Dawuh Nabi yang selalu dikumandangkan di masjid-masjid, terutama di daerah Purwakarta dan sekitarnya, setiap menjelang azan sholat 5 waktu. Ketika saya berapa kali datang ke pesantren di Cipulus, saya juga mendengarkan ini. Jadi Cipulus ini memberikan teladan kepada kita, selain hal-hal seperti ini tadi juga bagaimana menjaga keseimbangan hidup duniawi dan ukhrawi. Tadi disampaikan oleh Kiai Hadi Musa Said kalau Abah ini juga sekaligus pebisnis itu, bukan hanya kiai, bukan hanya pendidik, bukan hanya petani, tapi beliau dalam satu tarikan nafas gitu, beliau juga menjadi pebisnis. Ini luar biasa. Jadi untuk memenuhi kebutuhan duniawi beliau misalnya, beliau membuktikan dengan merintis beberapa usaha di bidang perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Sementara untuk kebutuhan ukhrawi tentu beliau ekspresikan dalam sikapnya yang istiqomah dalam mengajar di pesantren, berdakwah di tengah masyarakat, dan selalu berbagi kepada sesama. Hadirin sekalian yang saya hormati, nah, di hal yang lain pendirian STAI Al-Badar ini juga merupakan cara kita saya kira untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Al-Mahfurullah Abah Cipulus. Saya beruntung meskipun kecil, meskipun sedikit memiliki kontribusi lah dalam pendirian STAI Al-Badar. Setidaknya saya mengikuti sejarah bagaimana berdirinya STAI Al-Badar ini dari awal. Betul sebagaimana dikatakan Kiai Hadi Musa Said itu prosesnya lama, sudah lama ini berjalan dan saya mengikuti dari awal. Banyak beberapa hambatan, kesulitan seringkali didiskusikan Kiai Hadi Musa Said kepada saya. Dan alhamdulillah di ujung saya diberikan kepercayaan gitu ya, mandat dari Presiden Jokowi menjadi pembantu beliau di kementerian yang bisa secara langsung turun tangan gitu ya, untuk memberikan afirmasi kepada STAI Al-Badar ini. Alhamdulillah, dan tetapi semua itu tentu ya karena salah satunya ini karomah dari Abah Cipulus saya kira. Karena itu kepada para santri dan keluarga besar pesantren Al-Hikam Salafiyah, khususnya kepada pengelola STAI Al-Badar, saya minta harus mampu menjaga amanat mulia ini dengan profesional dan mampu menjaga amanat ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Dengan ketuanya Kiai Hadi Musa Said ini saya kira tidak ada keraguan sedikit pun. Saya mudah-mudahan saja sahabat saya ini mampu. Nilai-nilai pesantrenan yang beliau kembangkan dan wariskan kepada kita semua adalah bagaimana menjadikan pesantren sebagai kawah candra dibuka gitu ya,
Kawah Chandra di Muka, tempat untuk menempa kita semua, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, Abah Jipulus juga mengajarkan bagaimana kita ini mencintai Islam dan bangsa ini dalam satu tarikan nafas secara bersamaan dengan cara menghormati ilmu dan tradisi. Beliau merupakan contoh pimpinan pesantren yang mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini saya kira bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para alim, para ulama, para habaib, semuanya hadir. Dan tentu sambil terus berharap semoga STL Badar dapat menghasilkan ulama cerdik cendekia yang arif dan bijaksana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moderasi beragama. Selamat melaunching STIL Badar ini. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Hadi Musa Said, ini bermanfaat dan didedikasikan secara penuh untuk bangsa, agama, dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.